Alhamdulillah alladzi manna ala ibadihi bimawasimil khairat liyaghfira lahum bidzalika adz-dzunub wa yukaffiru anhumus sayyi'at wa liyudha'ifa lahum bihil ujur wa yarfa'ud darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wasi'ul ataya wa jazilul hibad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat atqan nasi li rabbih wa akhsyahum lahu fi jami'il halat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ma tawalat asy-syuhuri wal awqat wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Jamaah Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hari ini kita telah memasuki hari ke-11 di bulan Ramadan. Itu berarti 10 hari pertama sudah kita lalui, dan ini masuk di 10 hari yang kedua. Tentu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran kepada kita dan terus memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa menjalankan amaliyah Ramadan, sehingga semakin mendekati akhir kita pun semakin meningkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita harapkan dari sana ampunan, rahmat dan pembebasan dari api neraka. Para hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Ramadan sebagaimana yang kita ketahui bersama, dia merupakan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang mana dengan turunnya Quran itu maka kemuliaan di atas kemuliaan yang ada pada umat Islam. Bahkan Quran itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti ada kemuliaan padanya. Sebab kenapa jamaah sekalian? Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia. Turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Quran ini dibawa oleh malaikat Jibril
Dan malaikat Jibril adalah malaikat yang termulia dari seluruh malaikat yang ada. Kemudian Quran ini dibawa oleh malaikat Jibril turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau Rasulullah Muhammad SAW adalah rasul yang termulia dari seluruh rasul-rasul yang ada. Kemudian tatkala Quran ini turun kepada umat ini, ummatul Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah umat ini sebagai umat yang termulia dari seluruh umat-umat yang ada. Dan tatkala Quran turun di bulan Ramadan, maka jadilah bulan Ramadan menjadi bulan yang termulia dari seluruh bulan-bulan yang ada. Dan tatkala Quran itu turun di suatu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, maka jadilah malam itu sebagai malam yang termulia dari seluruh malam-malam yang ada. Perhatikan jamaah sekalian, tidaklah Quran ini ada pada sesuatu kecuali pasti kemuliaan, pasti kemuliaan. Bahkan orang yang membacanya, jangankan mukmin yang membacanya, munafik kalau dia baca masih ada pengaruh padanya. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an matsalul utrujjah rihuha thayyib wa ta'muha thayyib." Perumpamaan orang yang beriman yang dia membaca Quran, maka perumpamannya seperti buah utrujjah yang baunya harum, rasanya pun enak. Itu mukmin yang membaca Quran. Wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalit tamrah la riha laha wa ta'muha hul. Dan perumpamaan orang beriman tapi tidak membaca Quran, perumpamaannya seperti buah korma. Tidak ada baunya, tapi rasanya masih manis karena iman masih ada pada dirinya. Tapi tatkala dia tidak membaca Quran, tidak ada bau wangi pada dirinya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian lihat permisalan Nabi yang berikutnya. Wa matsalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an matsalur raihanah rihuha thayyib wa ta'muha mur. Perumpamaan orang munafik tapi dia baca Quran seperti buah raihanah, baunya wangi tapi rasanya pahit karena iman tidak ada. Wa matsalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an matsalul hamdhalah la riha laha wa ta'muha mur. Sementara orang munafik kalau dia tidak baca Quran maka seperti hamdhalah, tidak ada bau wanginya, rasanya pun pahit. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan sabda Nabi SAW yang mulia ini. Tidaklah Quran itu dibaca melainkan pasti bau wangi yang ada pada orang itu. Ini athar, ini pengaruh dari kemuliaan Quran ini. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, manakala kita perhatian kepada Quran, terkhusus di bulan yang agung ini, tilawahnya, tadaburnya, ta'ammulnya, kita renungi, kita resapi, kita pelajari dia, maka di situ nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, kemuliaan di atas kemuliaan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan, dan itu terjadi di malam Lailatul Qadar, yang dengan turunnya wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam resmi diangkat menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat-ayat yang tadi kita sebutkan di awal di surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sejenak kita merenungi 5 ayat ini. Inilah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi SAW, yang dengannya beliau diangkat menjadi Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, awwalu suratin nazala minal Qur'an Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, adalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini pernyataan dari istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai nabi yang termulia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, awal kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu, beliau sallallahu alaihi wasallam dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah beliau bermimpi, melainkan beliau lihat cahaya di waktu subuh. Maka semenjak itu Nabi sallallahu alaihi wasallam suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyendiri. Beliau lanjutkan hal tersebut dengan melakukan tahannus di Gua Hira. Tahannus artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersendirian di dalam sana. Beliau menyiapkan perbekalan-perbekalannya, pergi ke Gua Hira menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di sanalah terjadi peristiwa yang bersejarah itu. Di sanalah terjadi peristiwa yang besar itu. Jibril alaihi salam datang kepada Nabi SAW, mendekap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril berkata, Iqra, bacalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang ummi, la yaktub wa la yaqra. Dia tidak membaca dan tidak bisa menulis. Maka beliau mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Kembali Jibril dekap lagi Nabi kita Muhammad SAW sampai beliau kepayahan. Kemudian dilepaskan oleh malaikat Jibril. Jibril kembali berkata, Iqra, bacalah. Rasulullah lagi-lagi mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Didekap lagi oleh malaikat Jibril sampai 3 kali. Kemudian Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Inilah yang pertama diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau masih belum mengerti apa ini, beliau pun datang kepada istrinya ketika itu, Khadijah radhiyallahu taala anha. Dalam keadaan menggigil Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan, beliau mengatakan kepada istrinya, zammiluni zammiluni, tolong selimuti aku, tolong selimuti aku. Aku khawatir apa yang terjadi pada akalku ini. Maka Khadijah radhiyallahu anha, istri yang salihah ini, mengatakan kepada Nabi, menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wallahi, demi Allah,
la yukhzikallahu abada. Allah sekali-kali tidak akan pernah menghinakan engkau. Beliau ingatkan dengan amal-amal soleh yang dilakukan oleh Nabi. Innaka latasilur rahim. Wahai suamiku, engkau adalah seorang yang pandai menyambung tali silaturahim. Engkau adalah orang yang pandai memuliakan tamu. Engkau juga sering berbagi kepada fakir miskin. Demi Allah, Allah tidak akan mungkin menghinakan kamu. Sampai akhirnya, singkat cerita, Khadijah radhiyallahu taala anha membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu kepada Waraqah bin Naufal. Yang mana Waraqah bin Naufal tatkala itu beliau adalah seorang Nasrani yang taat, yang berpegang kepada agamanya Nabi Isa alaihi salam yang masih murni tatkala itu. Diceritakanlah hal tersebut kepada Waraqah bin Naufal. Maka mendengarkan hal itu, dan Waraqah bin Naufal tatkala itu orang yang alim juga di agama Nasrani. Dia berkata, hada namus alladhi qad jaa ila Musa alaihi salam. Nah, itu adalah namus yang telah datang kepada Musa alaihi salam. Namus maksudnya adalah malaikat Jibril. Tahu Waraqah bin Naufal, itu adalah malaikat Jibril yang juga pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, demi Allah, kaummu akan mengusir kamu dari negeri ini. Rasulullah tanya, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku dari negeri ini? Waraqah mengatakan, demi Allah, tidak ada satupun yang membawa apa yang seperti kamu bawa, melainkan kaumnya akan mengkufurinya, melainkan kaumnya akan mengusirnya dari negerinya. Demi Allah, seandainya saya masih hidup tatkala kamu mendakwahkan agama ini, niscaya aku akan menjadi penolong setiamu. Ini kata Waraqah bin Naufal. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini singkat cerita terkait dengan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal surat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menerangkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan jamaah sekalian. Ternyata awal ayat yang turun kepada Nabi, perintah untuk membaca. Ini isyarat kepada ilmu jamaah sekalian. Ilmu itu kata para ulama sumbernya dari tiga. Yang pertama hafalan, yang kedua bacaan, yang ketiga tulisan. Orang yang mau dapat ilmu maka tempuh salah satu dari tiga ini. Bahkan kalau dia gabungkan tiga perkara ini, maka ilmu sempurna dia akan dapatkan. Yang pertama hafalan. Karena kata para ulama, innamal ilmu la ilma illa bil hifz. Tidak ada ilmu kecuali dengan menghafalkannya. Nanti dikatakan ilmu kalau dia terhafalkan. Makanya Quran kita hafalkan, hadis Nabi kita hafalkan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tatkala dia terhafalkan, disitulah ilmu. Makanya sebagian ulama lain mengatakan innamal ilmu fis sudur. Ilmu itu ada di dalam dada yang terhafalkan. Walaysa fis sutur, bukan yang tertulis di dalam lembaran-lembaran itu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua apa? Bacaan. Itulah qiraah, iqra. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau dia orang yang cerdas, punya IQ yang tinggi, tapi jarang membaca, maka sempit pemahamannya. Makanya kecerdasan itu kita akan dapatkan dengan sering membaca. Itulah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala dengan iqra, bacalah. Diperintahkan kita untuk membaca.
Nah, kalau jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita merasa penting untuk membaca berita-berita atau apa yang ada di dalam HP kita baca itu, maka kita masa tidak membaca agama kita, ilmu yang tertuang di dalam agama ini? Itu lebih wajib untuk kita baca. Itu lebih wajib untuk kita lihat dan perhatikan. Disitulah kita mendapatkan ilmu. Kemudian jamaah sekalian, bil kitabah, dengan menuliskannya. Disinilah kaitannya ilmu itu. Makanya Rasulullah mengatakan, qayyidul ilma, ikatlah ilmu itu, kata Nabi SAW. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma taqyiduh? Ya Rasul, bagaimana caranya kami mengikat ilmu? Kata Rasulullah SAW, qayyidul ilma bil kitabah. Kaitkanlah ilmu itu, ikatlah ilmu itu dengan cara menuliskannya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan Tuhanmu, dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Perhatikan, bismi rabbik. Dalam bahasa Arab, kalau kita paham bahasa Arab, ini namanya mufradul mudhaf. Mufradul mudhaf, kata tunggal yang disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Nama Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Walaupun yang kita tahu ada 99. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, mi'ah illa wahida, man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghafalkannya, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita tahu. Walaupun Allah punya nama yang kita belum tahu. Makanya dalam doa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu apa? As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku minta kepadamu ya Allah dengan semua nama yang engkau miliki. Anzaltahu fi kitabik, yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan kepada seorang dari hambamu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang kau rahasiakan ya Allah di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Berarti ada nama yang kita belum tahu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika dikatakan bismi rabbik, dengan nama Rabb kamu, dengan kaedah tadi mufradul mudhaf yang memberikan faedah keumuman, sehingga maksudnya bukan hanya dengan satu nama Allah, tapi dengan semua nama-nama Allah. Yang di sanalah kita minta pertolongan kepada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah lanjut, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Dari sinilah surat ini dinamakan dengannya surat Al-Alaq. Al-Alaq jamak dari kata alaqah, yang artinya darah yang menggumpal, yang tergantung dia. Dari kata ta'alluq, tergantung dia. Nah, ini isyarat kepada asal manusia. Makanya ada peredaran darah itu. Kapan darah kita habis, maka tidak ada kehidupan yang ada pada diri kita. Maka ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dari segumpal darah. Yang mana dijelaskan pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, proses terjadinya dan terbentuknya manusia itu sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah.
thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik, thumma yakunu mudghatan misla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'idun. Sesungguhnya kata Nabi, manusia itu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari, baru setetes air mani, nutfah. Kemudian berubah ini 40 hari berikutnya menjadi alaqah, menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya 40 tambah 40 tambah 40 120 hari, sama dengan 4 bulan. Di sanalah menjadi sekerat daging. Dan di umur itulah Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh padanya. Lalu diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Bikatbi rizqihi, rezekinya ditetapkan, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, wa syaqiyyun am sa'idun, bahagia atau tidaknya dia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insana min 'alaq. Dia yang telah menciptakan manusia dari al-'alaq, dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Kembali Allah ulangi ini. Iqra, diingatkan lagi kita. Baca dia, baca dia. Wa rabbukal akram, dan Rabbmu zat yang maha mulia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelahnya apa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan isyarat kepada ilmu lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajari manusia apa yang belum mereka ketahui. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, disinilah berapa pentingnya ilmu itu. Ilmu itu kemuliaan. Orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat di dalam Quran yang kalaulah tidak ada kemuliaan ilmu kecuali dengan ayat ini, maka cukuplah itu menunjukkan betapa mulianya itu ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Kemudian orang yang beriman plus berilmu diangkat lagi beberapa derajat. Orang yang beriman sudah baik dengan imannya dia, tapi orang yang beriman di samping imannya dia berilmu, maka ini lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ciri orang yang baik, ciri orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dia, manakala dia sibuk dengan ilmu. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, maka dia akan difaqihkan, diberikan pemahaman di dalam urusan agama. Mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadis tersebut, siapa yang Allah tidak inginkan kebaikan padanya, dijauhkan dari ilmu agama. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pernah di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menempatkan seorang gubernur di kota Mekah. Kemudian gubernur ini dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghadap kepada Amirul Mukminin. Lalu Umar tanya, kamu saya panggil ke sini, kira-kira siapa yang kau tinggalkan di kota Mekah sebagai wakilmu? Orang ini berkata, Ibnu Abza. Yang menjadi wakilku untuk memimpin kota Mekah saat ini adalah Ibnu Abza. Umar tanya, man Ibnu Abza? Siapa itu Ibnu Abza? Kata orang ini, Ibnu Abza maula min mawalina. Dia bekas budak dari bekas budak-budak kami.
Umar semakin heran, loh kamu jadikan pemimpin di sana orang yang bekas budak? Sahabat ini menjawab, ya Amirul Mukminin, huwa hafidun bil Quran wa ilmal faraid. Wahai Amirul Mukminin, betul dia seorang budak, tapi dia orang yang hafid terhadap Quran. Dia hafal Quran dan dia tahu ilmu faraid. Dia tahu ilmu tentang pembagian harta warisan. Maka mendengarkan itu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu langsung mengatakan, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan sebab Quran ini suatu kaum, dan Allah rendahkan suatu kaum yang lain dengan sebab Quran ini pula. Quran itu bisa menjadi hujjah yang membela kita, tapi di sisi lain Quran bisa juga menjadi hujjah yang akan mencelakakan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah yang membela kamu, atau terkadang justru bisa menjadi hujjah yang justru akan mencelakakan kamu. Bagaimana Quran bisa menjadi hujjah yang akan membela kita? Quran menjadi hujjah yang membela kita kalau kita baca itu Quran, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Kemudian kita renungi, kan pelajari makna-makna yang terkandung di dalamnya. Itulah maksud dari turunnya Quran, Pak. Ya, bukan sekedar dibaca, tapi kita renungi maknanya, tahu tafsirnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, barulah Quran bisa memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Jangan dikira Quran tidak bisa memberi syafaat. Bahkan puasa dan Quran kedua-duanya bisa memberi syafaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li ashabi. Quran dan puasa akan memberi syafaat kepada orang-orang yang mengamalkannya. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, ay rabbi mana'tuhu minat ta'ami wasyarabi fin nahari fasyaffi'ni fihi. Wahai Tuanku, sungguh aku telah menghalangi dia dari makannya, dari minumnya, dari syahwatnya di siang hari, maka tolong berikan syafaatku kepada orang ini. Puasa berkata begitu, Pak, pada hari kiamat. Quran juga demikian. Yaqulul Quran, ay rabbi mana'tuhu minan naumu fil laili fasyaffi'ni fihi. Wahai Tuhanku, aku telah menghalangi dia untuk tidur di malam hari karena membaca Quran, maka tolong berikan syafaatku kepada orang ini. Maka Quran dan puasa akan memberi syafaat kepada orang-orang yang mengamalkannya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan jamaah sekalian kemuliaan Quran ini. Iya, perhatikan jamaah sekalian kemuliaan ilmu ini. Makanya ilmu yang termulia adalah ilmu terhadap Quran. Disitulah sumber ilmu, disitulah bercabang darinya ilmu-ilmu yang lain. Makanya pedoman hidup kita dua, Quran, Al-Quranul Karim, sunnah Nabi SAW sebagai mubayyinan lil Quran, penjelas dari Al-Quran. Karena sunnah yang menafsirkan Quran. Maka kalau kita pegang dua perkara ini, Nabi SAW jamin, taraktu fikum syai'ain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian pegang baik-baik itu dua perkara, ku jamin kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Pegang dia baik-baik, maka jaminan dari Rasulullah SAW tidak akan sesat selama-lamanya. Jangan dikurang-kurangi, jangan ditambah-tambahi. Sebab kapan kita menguranginya, kapan kita menambahinya, kita telah berbuat mengada-ada di dalam urusan agama. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama kami, maka amalan tersebut jangan harap diterima oleh Allah, tertolak, mardud,
masdudun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Quran ini bahkan tidak hanya disandang oleh manusia. Kemuliaan ilmu ini bahkan tidak hanya disandang oleh manusia. Hewan saja kalau dia punya ilmu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hewan-hewan yang lain yang tak berilmu. Kita bisa baca Quran dalilnya dalam surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka madza. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mereka bertanya kepadamu, ya, tentang apa yang dihalalkan kepadamu. Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah wahai Muhammad, yang dihalalkan kepada kalian adalah yang baik-baik dari rezeki yang halal-halal. Wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Juga Allah halalkan, kata Allah, Allah halalkan hasil buruan dari hewan-hewan buas yang kalian lepas dia dengan menyebut nama Allah. Makan dari apa yang dia tangkap itu dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala sebelum memakannya. Ulama mengatakan, ya, terkait dengan ayat ini, bahwa hewan kalau kita latih dia untuk berburu, dia berhasil menangkap walaupun belum sempat disembelih, mati dia dengan tangkapan itu, maka halal dimakan. Ganti sembelihannya dengan kita lepas menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hewan yang belum terlatih, dia menangkap buruannya, maka haram untuk dimakan. Sebab asalnya hewan kalau mati tidak dengan disembelih, maka tidak boleh untuk dimakan. Dari hewan-hewan yang memang disyariatkan untuk disembelih. Perhatikan jamaah sekalian, bagaimana ilmu itu mulia. Jangankan ada pada manusia, hewan saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hewan saja begitu, bagaimana lagi dengan manusia? Bagaimana lagi dengan manusia? Maka perhatikan jamaah sekalian, ternyata yang Allah turunkan pertama kepada Nabi Muhammad SAW dari ayat-ayat Quran untuk berilmu, perintah untuk berilmu. Nah, kita diciptakan oleh Allah dengan tujuan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah kepada Allah, dan ibadah tidak akan dianggap ibadah kecuali ibadah tersebut dilandasi dengan ilmu yang benar, ya kan? Amalan, Pak. Ya. Nah, kita tahu dalam kehidupan dunia saja, kalau kita bekerja dan kita tidak tahu pekerjaan kita itu, maka hasilnya akan buruk, ya kan? Demikian pula ibadah. Ini agama Allah, ini syariat Allah, maka ada ilmunya. Nah, ilmunya ini itulah yang bersumber dalilnya dari Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala kita paham bahwa kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah dan ibadah tidak akan benar kecuali dilandasi dengan ilmu, maka sudah menjadi kewajiban setiap muslim dan muslimah untuk belajar ilmu agama. Maka itulah sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah riwayat Ibnu Majah, hadis Ibnu Umar riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita dengan Quranul Karim, dan semoga Al-Quranul Karim bisa menjadi pelipur lara kita, bisa menjadi penyejuk mata dan pandangan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sejukkan hati-hati kita dengan senantiasa membaca Quran, dengan senantiasa mentadabburi Al-Quran, dan kita jadikan Quran itu sebagai pedoman hidup kita sampai ajal menjemput kita. Demikian jamaah sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.